Tuhan menciptakan alam semesta dengan begitu indah, penuh keteraturan dan harmonis. Demikian juga Indonesia diberikan keindahan alam yang mempesona, adat istiadat dan budaya yang sangat memikat, yang tersusun dalam tatanan struktur masyarakat dari berbagai etnis di Indonesia yang dikenal penuh dengan keramahan dan sangat menghormati adat istiadat dari leluhur. Di sisi lain, perubahan iklim menjadi sesuatu yang nyata dan memberikan dampak negatif, terutama pada petani kecil di kelompok sasaran dari Pusbinlat Motivator JT Kondoran. Oleh sebab itu, Motivator JT Kondoran memiliki satu proyek, yaitu Lighthouse Project atau proyek percontohan dalam hal perubahan iklim. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang baik. Dan dari seluruh ciptaan Tuhan itu, manusia adalah ciptaan yang terbaik. Manusia diberikan mandat untuk memelihara bumi ini. Dan karena itu, manusia bertanggung jawab untuk kelestarian lingkungan. Dan manusia harus mengelola bumi ini untuk mendatangkan kehidupan. Pelayanan Gereja Toraja tidak hanya menyangkut masalah-masalah kerohanian, tetapi juga masalah jasmani. Bahkan pemeliharaan lingkungan pun juga dipahami sebagai tanggung jawab gereja. Gereja Toraja mengembangkan yayasan Motivator di Kondoran. Dan Motivator ini bergerak dalam rangka pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan relasi perdamaian dengan sesama manusia. Persekutuan Wanita Gereja Toraja diberikan mandat oleh Gereja Toraja untuk secara khusus mengelola kegiatan Kondoran ini, Motivator Kondoran, dengan harapan bahwa para perempuan itu mempunyai waktu yang cukup juga, dapat berperan di dalam relasi-relasi sosial dan berpengaruh baik dalam keluarga dan masyarakat untuk memelihara alam ini. Visi dari program Motivator ini adalah pengembangan motivator yang berkelanjutan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian misinya adalah bagaimana program Motivator ini tidak hanya bagi umat Kristen saja, tapi tanpa melihat apa agamanya, apa etnisnya, ya marilah kita bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini. Dari dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat, maka Pusat Pembinaan dan Pelatihan Motivator JT Kondoran memiliki kegiatan yang dirangkum dalam 3 proyek besar. Kegiatan yang dijalankan ini dikelompokkan dalam 3 isu utama, yaitu perdamaian, isu kesehatan dan lingkungan, dan isu ekonomi. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni bagaimana mengelola konflik, gender dan konseling, kepemimpinan perempuan, kegiatan antar agama, sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS, pelatihan pengolahan sampah plastik, dan pertanian organik dengan memanfaatkan pekarangan. Serta terjadi pandemi COVID-19 yang sangat serius saat ini yang melanda dunia, terutama Indonesia, sehingga Pusbinlat Motivator merespon bencana tersebut dengan memberikan perlengkapan pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, ember penampung air, serta membuat poster untuk kampanye dalam pencegahan dan cara menghadapi COVID-19 dengan tenang. Desa Banea berterima kasih kepada Kondoran yang peduli Desa Banea memberikan masker untuk
sendiri dan kami akan pakai dan sangat kami butuhkan di desa ini. Terima kasih. Latar belakang dari Sekolah Lapang Iklim adalah itu salah satu kegiatan dari LHP. Nah, kenapa dilakukan Sekolah Lapang Iklim? Ini dilatar belakangi oleh menurunnya produksi kopi masyarakat. Dari Sekolah Lapang Iklim juga dalam program atau kegiatan kopi ini juga dalam budidaya kopi, sistem pemupukannya tidak menggunakan pemupukan kimia sintetis seperti urea, TSP, KCl, tapi lebih menekankan berorientasi kepada tanaman kopi organik. Perubahan iklim sangat berdampak dan berisiko bagi banyak perempuan oleh karena harus berulang-ulang menjemur pakaian dan juga hasil panen. Karena itu juga musim kemarau sangat berdampak karena perempuan akan mengadakan kegiatan dalam rumah tangga secara berulang-ulang. Dan kami bersyukur bahwa kami mempunyai unit motivator Kondoran untuk mengadakan intervensi bagi ibu-ibu di desa dalam rangka perubahan iklim. Melalui proyek RIPE, Pusbinlat Motivator JT Kondoran bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar dan Humboldt University of Berlin dari Jerman. Namun, proyek ini sudah digabungkan dengan proyek LHP pada tahun 2019 dan kerjasama dengan mitra-mitra itu tetap berjalan. Proyek ini dilaksanakan di wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara dengan menjalankan program mengenai isu perubahan iklim. Bahkan, melalui proyek LHP ini, Pusbinlat Motivator JT Kondoran melakukan survei tentang dampak COVID-19 terhadap petani kecil di desa-desa, terutama desa binaan. Dari isu perubahan iklim yang menjadi isu penting dari proyek LHP dan dinilai oleh beberapa pihak bahwa Pusbinlat Motivator JT Kondoran adalah ahli dalam hal isu perubahan iklim, sehingga CWS menawarkan proyek yang disebut dengan proyek DREAM atau ketahanan terhadap bencana melalui upaya adaptasi. Seluruh kegiatan proyek tersebut dikelola dengan dasar berbasis masyarakat dan diaudit oleh auditor yang berverifikasi internasional, yaitu BKM Hadibinata dari Jakarta dan auditor Harley Weku dari Makassar, sehingga semua kegiatan yang dilakukan Pusbinlat Motivator JT Kondoran berbasis masyarakat dan akuntabel. Ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan-temuan yang janggal dalam laporan kegiatan dan laporan keuangan. Namun, ada dua hal penting yang tercantum dalam manajemen letter, yaitu mengenai badan hukum dan pajak pendapatan karyawan. Dengan demikian, sebagai organisasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat di Indonesia, Pusbinlat Motivator JT Kondoran membutuhkan dukungan dari gereja, pemerintah, dan masyarakat yang lebih luas. Doa dan harapan agar segala upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh Pusbinlat Motivator JT Kondoran senantiasa tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua orang.